Kita berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepada Engkau, lindungilah belajar mengajar kami pada hari ini. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Tiang. Sudah absen? Belum. Ya, Ibu Tiang dulu. Kita punya kehadiran pada pagi hari ini. Jika lewat, Hadir, Bu. Tiang, Hadir, Bu. yakin? Hadir, Bu. Ya. Baik, anak-anak punya kehadiran pada pagi hari ini sangat bagus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita mendalami materi tema 3 tentang apa anak-anak? Makanan sehat. Ya. Subtema 1. Bagaimana kita mengolah makanan? Ya, pada pembelajaran 1. Pada materi IPA, kita mempelajari tentang organ pencernaan hewan rumensia. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang iklan dan ciri-cirinya. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, mari kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mencermati iklan yang disajikan siswa, dapat menemukan kata kunci iklan media cetak dengan tepat. 2. Dengan mencermati iklan yang disajikan siswa, menemukan unsur-unsur iklan dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan struktur, siswa mampu menggali informasi dengan rasa ingin tahu tentang struktur organ pencernaan pada manusia. 4. Dengan penjelasan guru yang disertai ilustrasi gambar tentang sistem pencernaan manusia, siswa mampu menjelaskan proses atau mekanisme pencernaan dalam tubuh manusia dengan cermat. 5. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana tentang organ pencernaan manusia dengan penuh tanggung jawab. 6. Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dari bacaan tentang sistem fungsi organ pencernaan pada manusia dengan rasa ingin tahu. Ya, anak-anak, sekarang perhatikan. Anak-anak perhatikan pada layar. Ada gambar iklan apakah anak-anak? Yang ada pada layar? Makanan. Iya. Adalah makanan. Makanan apa yang ada pada layar itu? Nasi goreng, telur, dan sayur. Iya. Itu adalah makanan sarapan pagi. Apakah anak-anak selalu sarapan pagi? Selalu. Ya, selain mengkonsumsi makanan sehat, minum air putih juga penting bagi kesehatan. Jadi sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah anak-anak? Sarapan pagi? Setuju. Ya. Sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kita tidak sarapan, badan kita terasa apa anak-anak? Lemas. Ya, terasa lemas. Semangat untuk belajar tidak ada. Kenapa tidak sarapan pagi? Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan pada layar yang ada di depan. Di depan layar ini ada sarapan pagi. Sarapan apa yang ada di depan ini?
nasi goreng, telur, dan sayur. Ya. Yang ada di depan ini adalah nasi, sayur, telur. Itu adalah makanan sarapan pagi. Sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Penting tidak? Penting. Ada yang tidak penting? Tidak. Ya, sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah anak-anak jika sarapan itu penting? Setuju. Setuju. Betul? Betul. Ya. Kalau kita tidak sarapan, badan kita terasa lemas. Tidak terasa semangat. Kenapa tidak sarapan pagi? Ya. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan pada layar di atas ini. Iklan apakah yang anak-anak lihat di depan ini? Iklan air. Iklan apa? Iklan air minum. Iklan air. Minum. Gambar apa yang ada di depan ini? Seorang anak sedang memegang segelas air minum. Ya. Gambar iklan anak sedang memegang Segelas air minum. ya. Seorang anak sedang memegang segelas air minum. Anak-anak, tulisan apakah pada gambar iklan tersebut? Pentingnya air untuk kita. Apa? Kuat sedikit suaranya. Pentingnya air untuk kita. Iya. Tulisan pada gambar iklan itu adalah pentingnya air untuk kita. Anak-anak, apakah air itu sangat penting bagi tubuh kita? Sangat penting. Betul? Betul. Ya, air itu sangat penting bagi tubuh kita. Apa kegunaan dari air? Guna air untuk apa? Untuk mempromosikan sesuatu. Kegunaan dari air untuk apa anak-anak? Kuat. Minum. Ya, untuk minum. Apalagi? Untuk masak. Masak. Cuci pakaian. Banyak sekali. Ya, banyak sekali kegunaan dari air. Yang berikut. Tulisan apa iklan gambar yang kedua? Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter, 8 sampai 10 gelas. Iya. Iklan yang kedua itu tubuh membutuhkan air 2,2 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Gambar iklan yang ketiga, Yemi. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau, tidak berasa. Yaitu adalah gambar iklan yang ketiga itu ciri-ciri air sehat. Yang pertama, Jernih. air harus apa? Jernih atau bersih. Yang kedua, air tidak berbau. Yang ketiga, Tidak berasa. tidak berbusa. Itu adalah ciri-ciri dari air sehat. Pengertian dari iklan itu segala sesuatu yang menarik perhatian pelayan terhadap hal-hal yang ditawarkan barang atau jasa. Yang maksud di sini informasi yang isinya membujuk klien untuk orang banyak supaya barang atau jasa tertarik Itu tujuan dari iklan atau pengertian dari iklan tersebut. Nah, iklan ini memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Itu fungsi dari iklan. Coba
Anak-anak perhatikan dalam hal membuat sebuah iklan. Ada yang tahu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah iklan? Saya Ya, Tiang. kalimatnya singkat dan jelas, bahasanya mudah dipahami dan menarik, tulis dan gambarnya menarik. Ya, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah iklan. Itu dia punya kalimatnya harus singkat dan jelas, bahasanya mudah dipahami dan menarik, tulisan dan gambarnya menarik. Itu adalah hal-hal dalam membuat sebuah iklan. Anak-anak, apa pesan yang disampaikan iklan tersebut? Pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut? Pentingnya air untuk kita. Ya, yang lain lagi? Pesan dari iklan tersebut. Pesan dari iklan tersebut adalah pentingnya air untuk kita. Itu adalah kata kunci dari sebuah iklan. Yang berikut, siapa sasaran dari iklan tersebut? Ada yang tahu? Seluruh masyarakat, semua masyarakat, semua orang. Ya. Coba jawab. Semua masyarakat atau semua orang. Yang lain? Pada semua orang. Kelompok berikutnya? Seluruh masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Ya. Sasaran pada iklan itu pada semua orang atau masyarakat. Itu adalah sasaran dari iklan. Apa makna gambar yang ditampilkan dari iklan tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu, tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Yang lain? Ya, makna gambar yang ditampilkan dari iklan tersebut itu adalah tubuh menjadi sehat karena diasup air yang secukupnya. Itu adalah makna gambar yang ditampilkan pada iklan. Ya, menurut pendapatmu, mengapa membuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, jawab. Karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas. Iya, karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas. Itu adalah pesan dari iklan. Baik anak-anak, iklan yang mengandung efektif ada beberapa hal ya. Yang pertama, perhatian. Perhatian ini iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umumnya. Yang kedua, minat. Minat setelah mendapat perhatian maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, ada yang tahu? Tia? Keinginan suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Ya, keinginannya itu suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, apa anak-anak? Rasa percaya. Yemi? Rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan keragaman seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Ya, rasa percaya sebagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang berikut, ada yang tahu? Tindakan. Tiga. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya.
Ya, tindakan itu merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa. Baik anak-anak, Ibu beri kesempatan untuk membagi tentang unsur-unsur iklan. Ya, berdasarkan iklan yang disajikan secara berkelompok, temukan unsur-unsur yang ada pada iklan tersebut dan tuliskan pada kolom di bawah ini dengan tepat. Ya, sekarang kamu kerjakan unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan. Sama-sama ya, diskusi dalam kelompok itu. Harus kerjasama. Ya, mulai dari kelompok 1, mencari tahu tentang unsur-unsur iklan. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mencari tahu tentang unsur-unsur iklan. 1. Ketertarikan. 2. Menarik perhatian. 3. Kepercayaan. 4. Keinginan. Terima kasih kelompok 2. Yang berikut, kelompok 2 mencari tahu unsur-unsur iklan. Selamat pagi kelompok 3. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mencari tahu tentang unsur-unsur iklan. 1. Ketarikan. 2. Menarik perhatian. 3. Kepercayaan. 4. Keinginan. Terima kasih kelompok 3. Sama-sama. Ya, kelompok 3 mencari tahu unsur-unsur iklan kepada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 untuk mencari tahu unsur-unsur iklan. 2. Menarik perhatian. 3. Kepercayaan. 4. Keinginan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, persilakan teman-teman masing. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu semangat dulu. Selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, masih semangat. Selamat siang.
yang kompleks menjadi bentuk yang lebih besar. Pencernaan adalah, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Tiang. Pencernaan ialah proses pemecahan molekul makanan dari yang besar menjadi molekul yang lebih kecil dan halus. Ya, itu adalah pencernaan ya. Pencernaan secara kimiawi merupakan proses pengubah zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim pencernaan. Anak-anak, bagaimanakah makanan dicerna di dalam tubuh kita atau di dalam badan kita? Ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Yaitu melalui proses pencernaan secara mekanik yang terjadi di dalam rongga mulut, yaitu proses penghancuran makanan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Proses pencernaan secara mekanik terjadi ketika kita mengunyah makanan. Proses pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Ya, itu adalah bagaimana makanan dicerna di dalam badan kita atau di dalam tubuh kita. Itu melalui proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Ya, di dalam rongga mulut ini, mulut berfungsi untuk apa anak-anak? Mengunyah dan menghancurkan makanan. Ya, mulut berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan. Ya, makanan dari rongga mulut menuju ke kerongkongan melalui apa? Faring. Ya, itu pada saat kita makan, aliran dari ludah membersihkan bakteri yang bisa menyebabkan membusuk gigi dan kelainan. Iya. Yang berikut, gigi. Fungsi gigi ada yang tahu? Jika Fungsi gigi seri untuk memotong makanan, gigi tarik untuk merobek, gigi geram untuk mengunyah makanan. Yemi, fungsi dari gigi. Fungsi gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ya, fungsi dari gigi itu gigi seri, gigi tarik untuk merobek, gigi geraham untuk apa? Mengunyah. Itu fungsi dari gigi. Lidah. Ada yang tahu fungsi dari lidah? Saya, Bu. Fungsi lidah adalah pengecap rasa makanan, alat pemindai makanan, dan alat pembantu untuk menelan makanan. Ya, fungsi dari lidah itu sebagai pengecap rasa makanan, alat pemindah makanan, dan alat bantu untuk menelan makanan. Ludah juga mengandung sebagai antibodi dan enzim memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Ini kamu lihat ada gambar lidah toh? Iya. Nah, kamu lihat ini sebagai pengecap rasa pahit. Yang ini sebagai pengecap rasa apa? Asin. Yang ini? Pengecap rasa. Ini pengecap rasa Asam. Setelah pengecap rasa asam, yang di bawah ujungnya? Manis. Ya, yang ujung lidah itu pengecap rasa manis. Yang pertama tadi mulut, yang kedua apa anak-anak? Kerongkongan. Ya, fungsi dari kerongkongan untuk apa anak-anak? Untuk menelan makanan dan menyalurnya ke dalam perut. Ya, fungsi kerongkongan itu menelan makanan dan menyalurkan ke dalam perut. Ini kamu lihat makanan, setelah itu lidah habis faring, glotis, epiglotis, ya. Dari mulut, makanan turun ke bawah lah, lambung. Mekanisme mulut atau kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan.
Yang kedua apa ini? Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Ya. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Yang ketiga. Lambung. Ketiga apa? Lambung. Ya, fungsi dari lambung. Ada yang tahu? Ya. Fungsi dari lambung. Lambung berfungsi menampung dan menyerap makanan. Ya, fungsi dari lambung itu menampung dan menyerap makanan. Fungsi dari asam lambung. Ya, Yemi. Fungsi dari asam lambung adalah untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ya, fungsi dari asam lambung itu untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang berikut fungsi dari enzim renin. Ya. Untuk menggunakan Untuk menggumpalkan protein susu. Kemudian fungsi dari enzim renin. Berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Ya, fungsi dari enzim renin untuk menggumpalkan protein susu. Ya, makanan berada di dalam lambung sekitar berapa jam? 3 jam. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu. Makanan berada di dalam lambung sekitar 3 sampai 4 jam. Yang keempat, usus halus. Usus halus tempat terjadinya proses penyerapan makanan. Usus halus ini dibagi ada berapa bagian lagi? 3. Ya. Usus halus dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada yang tahu? Saya Ya, Yemi. usus 12 jari yang disebut juga duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerap ileum. Ya. Usus dibagi tadi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari yang disebut juga duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Itu adalah bagian dari usus. Ini kamu lihat ini sebagai duodenum, jejunum, large intestine. Ya. Usus halus berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang terkandung dalam makanan. Makanan berada di dalam usus itu, usus halus, sekitar berapa jam? 6 sampai 7 jam. Makanan yang ada di dalam usus itu, usus halus, sekitar 6 sampai 7 jam. Yang kelima, Usus besar. ya, usus besar terdiri dari usus besar lain, usus besar belakang, Dan usus besar perut. ya. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral. Di dalam usus besar juga hidup bakteri pembusuk yang membantu proses penghancuran sisa makanan menjadi feses atau tinja agar mudah dikeluarkan. Itu adalah bagian usus besar. Ya, sekarang kamu perhatikan gambar dari usus besar ini. Ini bagian apa? Atas. Yang ini? Bagian naik. Bagian menurun. Usus menurun. Rektum. Ya. Yang di bawah ujung ini yang disebut apa? Rektum. Ya, itu adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk apa, anak-anak? Menyerap air dan menghapus sampah dari dalam tubuh. Ya, coba satu orang yang jawab. Yuli? Usus besar fungsi menyerap air dalam menghapus sampah dari dalam tubuh. Coba Yemi? Usus besar
besar berfungsi menyerap air dan menghapus sampah dari dalam tubuh. Ya. Fungsi dari usus besar itu menyerap air dan menghapus sampah dari dalam tubuh. Usus besar melakukan penyerapan air ya. Ya. Kamu lihat dari bahan makanan ini yang tidak dicerna dia akan masuk ke dalam calon atau usus besar. Yang terakhir Anus. ya. Anus merupakan lubang pelepasan feses atau tinja. Bahan padat sisa-sisa pencernaan makanan yang mengalami pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas, yaitu pada anus. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan dan amati gambar dari organ pencernaan ya. Iya. Dari sistem pencernaan. Kemudian tempelkan potongan gambar urutan organ yang telah diberikan. Kamu tempelkan organnya. Ya. Sekarang kamu amati gambar setiap kelompok. Gambar yang ada di depan itu. Sesuai dengan struktur organ pencernaan ya. Iya. Sama-sama harus diskusi. Tidak boleh kerja sendiri. Ya, tulis. Baca baik-baik baru isi, tidak boleh terka-terka saja ya. Ya. Belum. Kerja masing-masing, tidak boleh kerjasama. Sudah. Ya, sudah kumpul. Tulis nama lengkap, jangan lupa. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada kasih tugas rumah 5 nomor. Buka buku halaman 12. Sudah? Sudah. Ya. Sudah lihat semua? Sudah. Ya, sampai di rumah tolong kerjakan. Besok kumpul ya. Ya. Ya, sebelum mengakhiri kita pulang. Sebelum kita pulang, Ibu pesan jagalah protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, sebelum kita akhiri untuk pulang, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Mari teman-teman kita berdiri untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami karena kami mau pulang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.